Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu di tema 3, subtema 4, kelas 2 SD untuk muatan pelajaran PPKN. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah belajar nanti kalian bisa menjelaskan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Anak-anak cerdas, pernahkah kamu kerja kelompok bersama teman-temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bekerja sama dalam kelompok bersama teman-temanmu? Mari kita simak teks yang berkaitan dengan kerja kelompok. Mari kita baca bersama teks ini. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, anak-anak cerdas, dalam teks ini intinya adalah kita harus bisa bekerja secara kelompok. Kita harus bisa saling bekerja sama dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Anak-anak cerdas, mengapa kita perlu bekerja sama dengan orang lain? Ya, kita perlu bekerja sama dengan orang lain karena semua orang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, manusia disebut makhluk sosial. Nah, anak-anak cerdas, ingatkah kamu setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati hari apa? Iya, Hari Sumpah Pemuda. Apa itu Hari Sumpah Pemuda? Hari Sumpah Pemuda merupakan hari spesial dan bersejarah di mana para pemuda dan pemudi menggelorakan semangat untuk meraih kemerdekaan tahun 1928. Nah, biasanya setiap tanggal 28 Oktober di sekolah diadakan upacara bendera untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji dalam Sumpah Pemuda tersebut membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda, untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak cerdas, mau tahu isi naskah Sumpah Pemuda? Mari kita baca bersama-sama naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Dalam naskah Sumpah Pemuda, para pemuda menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Meskipun mereka berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Anak-anak cerdas, Indonesia itu dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Contohnya, ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Ini hanya sebagian contoh dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia ada lebih dari 1.000 suku bangsa yang ada. Kita patut bersyukur karena bangsa Indonesia sangat beragam suku bangsanya, sangat banyak suku bangsanya. Dan setiap suku bangsa itu pasti memiliki budaya, adat istiadat sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Hal ini menambah keberagaman bangsa Indonesia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bersama orang lain, baik itu teman ataupun tetangga, kita pun mempunyai banyak perbedaan. Perbedaan tersebut dapat berupa suku, agama, budaya, karakteristik, maupun usia. Nah, anak-anak cerdas, kita akan belajar mengenal perbedaan usia. Coba kalian perhatikan tabel di papan. Nah, di samping kiri adalah usia, di samping kanan kategori. 0 sampai 12 termasuk dalam kategori anak-anak, seperti kalian. Berarti kalian termasuk kategori anak-anak. Umur 13 sampai 17 kategori remaja. Umur 18 ke atas termasuk dewasa. Nah, anak-anak, sekarang kita pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Perhatikan gambarnya ya. Gambar pertama, usia 6 tahun, termasuk kategori apa anak-anak? Iya, termasuk kategori anak-anak. Seperti kalian juga masih termasuk kategori anak-anak. Kemudian, usia 13 tahun termasuk kategori apa? Iya, remaja. Ya, biasanya ini anak SMP yang termasuk kategori remaja. Kemudian, usia 20 tahun. Kita lihat gambarnya, termasuk kategori apa? Dewasa. Kemudian usia 35 tahun termasuk kategori dewasa juga. Kemudian usia 62 tahun termasuk kategori apa? Iya, dewasa juga. Nah, anak-anak cerdas, di rumah tentu kalian hidup bersama keluargamu dan juga tetangga. Siapa itu tetangga? Mari kita simak penjelasan Ibu. Kita hidup bersama keluarga di rumah. Keluarga adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam suatu tempat atau rumah. Di sekitar rumah kita ada rumah tetangga. Tetangga adalah orang atau
rumah yang berdekatan dan atau bersebelahan dengan rumah kita. Tetangga kita dari usianya ada yang masih anak-anak, ada yang sudah remaja, dewasa, dan ada juga yang sudah tua. Tetangga kita juga berbeda karakteristiknya, agamanya, dan suku bangsanya. Namun, kita harus saling menghormati dan menghargai. Manfaat rukun dengan tetangga adalah akan tercipta kebersamaan dan kedamaian di antara masyarakat. Kebersamaan dan kerukunan dengan tetangga dapat dilakukan dengan cara pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Ketiga, membantu tetangga yang mengalami musibah atau kesusahan. Tentu masih banyak contoh yang lain ya yang bisa dilakukan bersama tetangga kamu untuk meningkatkan kebersamaan dan kerukunan. Rukun dengan tetangga berarti kita sudah mengamalkan Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Demikian pembelajaran kita di tema 3 subtema 4 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian. Salam sehat, tetap semangat.